Saya Febitri Andini dengan NPM 10120176176 dari kelas C6 Manajemen. Saya Gina Rosida dengan NPM 101201779 dari kelas C6 Manajemen. Pertama, kepribadian. Apa sih kepribadian? Kepribadian itu merupakan keseluruhan cara yang digunakan oleh seseorang dalam bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain, atau pola perilaku, pikiran, dan emosi yang unik dan relatif stabil yang ditunjukkan oleh seseorang. Determinan dari kepribadian terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hereditas, yang dimana hereditas itu diturunkan dari orang tua seperti dari struktur molekul dari gen dalam kromosom. Yang kedua dari lingkungan, seperti kebudayaan, pola asuh, norma di tengah keluarga, teman, kelompok sosial, dan pengaruh lain yang dialaminya. Dan yang ketiga ada situasi yang mempengaruhi dampak lingkungan terhadap kepribadian itu. Sifat-sifat kepribadian. Yang satu, ciri-ciri menetap yang menjelaskan perilaku seseorang. Yang kedua, semakin konsisten ciri-ciri tersebut dan semakin sering muncul dalam situasi yang berbeda-beda, makin penting pula sifat-sifat ini dalam menjelaskan diri seseorang. Berikutnya ada istilah The Big Five Model, yang dimana ada extroversion, yang kedua ada agreeableness, yang ketiga ada consistence, yang keempat ada emotional stability, dan yang terakhir ada openness to experience. Atribut kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama ada locus of control, yaitu internal atau eksternal. Yang kedua ada Machiavellianism. Yang ketiga ada self-esteem. Yang keempat ada self-monitoring. Yang kelima ada risk-taking. Yang keenam ada tipe A personality. Yang ketujuh ada tipe B personality. Ciri-cirinya yang pertama itu ada bergerak, berjalan, dan makan dengan cepat atau bergegas. Yang kedua, merasa tidak sabar dengan irama atau kecepatan dari kebanyakan peristiwa atau kejadian. Yang ketiga, berusaha berpikir tenang atau melakukan 2 hal atau lebih dalam sekaligus. Yang berikutnya itu tidak dapat menikmati waktu luang. Dan yang terakhir, ada ciri yang terobsesi dengan angka-angka mengukur keberhasilan mereka dari beberapa banyak yang mereka peroleh. Kepribadian tipe B adalah tidak pernah menderita karena waktu dan ketidaksabaran, merasa tidak perlu menunjukkan atau membicarakan keberhasilan atau prestasi mereka kecuali situasi mengharuskan mereka melakukannya, bermain untuk bergembira dan relaksasi ketimbang menunjukkan keunggulan mereka dengan segala cara, dan dapat bersikap santai tanpa merasa bersalah. Apa sih emosi itu? Emosi merupakan perasaan mendalam atau intens yang diarahkan kepada seseorang atau sesuatu. Emotional labor. Emotional labor adalah situasi ketika seorang karyawan mengekspresikan emosi yang organizationally desired selama berlangsungnya interaksi interpersonal. Felt versus display emotion. Felt emotion adalah emosi sesungguhnya yang keluar dari dalam diri seseorang. Sedangkan display emotion merupakan emosi yang organizationally required dan dianggap tepat dalam sebuah pekerjaan tertentu. Nah, karyawan dapat mengalami suatu konflik antara felt emotion dan displayed emotion itu kapan saja. Emotional intelligence. Emotional inteligensi merupakan keterampilan, kapabilitas, dan kompetensi non-kognitif yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dan menghadapi tuntutan dan tekanan. Kemudian ada 5 dimensi kecerdasan emosi. Yang pertama ada dimensi kesadaran diri atau self-awareness. Yang kedua ada kelola diri atau self-management. Yang ketiga ada motivasi diri atau self-motivation. Yang keempat ada empati. Dan yang terakhir ada keterampilan sosial atau social skill. Ada 6 emosi universal. Yang pertama ada bahagia atau happiness. Yang kedua ada terkejut atau surprise. Yang ketiga ada takut atau fear. Yang keempat ada sedih atau sadness. Yang kelima ada marah, anger, dan ada jijik, disgust. Sini ada gambar ekspresi wajah yang menunjukkan emosi. Yang di atas kiri
Ada netral, terkejut, dan bahagia. Yang di bawah dari kiri ke kanan ada takut, kesimpulan, kepribadian membantu kita memperkirakan perilaku. Kepribadian dapat membantu mencocokkan orang dengan pekerjaan, paling tidak pada sejumlah aspek. Emosi dapat menghambat prestasi kerja, terutama emosi negatif dapat juga meningkatkan prestasi kerja. Ini adalah bagian depan Universitas Digitek di Jalan Cibogo Indah, kampus pertama kami. Universitas Teknologi Digital berdiri melalui SK Mendikbud Ristek nomor 693 /E/O/2022 yang merupakan hasil transformasi penggabungan dari STI STMB Bandung, Amik Khas Bandung, dan Amik YMI Tegal. Melalui paradigma baru, Digitek University menyelenggarakan 10 program studi yang didesain dengan kurikulum yang inovatif, adaptif, dan akomodatif, sehingga lulusannya mampu menguasai perkembangan teknologi digital. Kenapa sih harus kuliah di Digitek University? Keunggulannya tuh tidak ada skripsi atau tesis yang menyulitkan kelulusan. Yang kedua, waktu kuliah lebih fleksibel, bisa pagi, sore, atau shift. Yang ketiga, materi belajar yang mudah di-download atau e-learning. Yang keempat, pelayanan akademik dan absensi kuliah berbasis Android atau IT. Yang kelima, setiap periode mahasiswa diwajibkan mengikuti workshop bisnis. Yang keenam, kuliah praktis bersama dosen dan para pakar atau maestro di bidangnya masing-masing. Yang ketujuh, lulusannya banyak dibutuhkan di berbagai organisasi, baik dunia usaha bisnis maupun non-bisnis. Ada banyak pilihan program studi di Universitas Teknologi Digital. Program studi manajemen S1, konsentrasinya ada manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen operasional, manajemen rumah sakit. Mata kuliah unggulan ada motivasi kewirausahaan, manajemen kreativitas dan inovasi bisnis, simulasi bisnis, dan e-bisnis. Kita bisa daftar melalui beasiswa, ada KIP kuliah, bawaku, perusahaan atau instansi, atau koperasi. Untuk masuk mendaftar menjadi mahasiswa di Universitas Digitek itu banyak caranya. Ada jalur beasiswa, ada beasiswa KIP kuliah, beasiswa prestasi, beasiswa koperasi, beasiswa instansi atau perusahaan, beasiswa tahfiz, dan beasiswa wali kota Bandung. Ada juga jalur prestasi, jalur masuk dengan menggunakan prestasi akademik atau non-akademik yang diraih 2 tahun terakhir oleh calon mahasiswa baru dengan dibuktikan sertifikat asli. Dan ada juga jalur mandiri. Jalur mandiri umumnya melibatkan tes tertulis atau tes online serta penilaian prestasi akademik dan non-akademik calon mahasiswa baru seperti prestasi di bidang olahraga atau seni. Gimana sih caranya daftar melalui jalur KIP kuliah? Yang pertama, pendaftaran akun KIP kuliah. Calon mahasiswa melakukan pendaftaran akun KIP kuliah pada link yang tertera pada gambar. Yang kedua, ada login dan lengkapi data. Calon mahasiswa login dengan menggunakan nomor pendaftaran dan kode akses yang diterima melalui email yang didaftarkan saat pendaftaran akun KIP kuliah. Pastikan agar semua data lengkap dan centang hijau. Di menu seleksi, masukkan kode PTS 041111, pilih seleksi mandiri PTS Universitas Teknologi Digital sesuai dengan prodi yang diambil. Yang ketiga, registrasi. Calon mahasiswa melakukan pendaftaran ulang pada link yang tertera. Pemanggilan wawancara berdasarkan pengisian link di atas. Yang keempat, ada wawancara dan verifikasi data. Calon mahasiswa datang ke kampus untuk melakukan wawancara dengan membawa berkas persyaratan yang diminta. Kampus pertama Universitas Teknologi Digital berada di Jalan Cibogo Indah 3,
RT 8 RW 3 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Ancasari, Kota Bandung, Jawa Barat dengan kode pos 40613. Kampus 2-nya berada di Jalan Buah Batu, nomor 26, RT 3 RW 7, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat dengan kode pos 40262. Temukan jalanmu menuju kesuksesan dengan bergabung di Universitas Teknologi Digital. Kami mengundang kamu untuk menjadi bagian dari komunitas kami yang inspiratif dan mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi yang akan membuka pintu menuju masa depan yang cerah. Dengan fakultas terbaik, fasilitas modern, dan kurikulum inovatif, kami berkomitmen untuk membantu kamu mencapai impianmu. Tunggu apa lagi? Daftarlah sekarang dan mulailah perjalananmu menuju kesuksesan di tempat kuliah kami.